Bismillah, episode yang ketiga, pro dan kontra poligami. Pecinta sunnah poligami ini, bagaimana bisa berbuat adil sedangkan dia belum bisa berbuat adil dalam dirinya sendiri. Contohnya mereka hanya mengutamakan sunnah poligami, sedangkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain diabaikan. Salah satu sunnah yang paling diutamakan oleh beliau adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, pertanyaannya, apakah istri pertamanya sudah benar-benar telah dimuliakan dan diperlakukan betul-betul dengan sebaik-baiknya? Bagaimana cara menerapkan amalan ini? Jika yang pertama saja belum diperlakukan sebaik-baiknya, sudah tentu mustahil istri berikutnya pun akan diperlakukan demikian. Jika istri keduanya diperlakukan lebih baik daripada istri pertama karena istri keduanya lebih muda dan lebih cantik, maka berarti makna keadilan sudah tidak ada lagi, dan gugurlah poligami ini karena syarat poligami adalah berbuat adil. Ada kisah seorang ustaz yang terkenal di Indonesia. Istri pertamanya ditempatkan di rumah kontrak yang kecil, tempat tidurnya di lantai, kulkasnya satu pintu, dan alat-alat dapurnya sangat terbatas dan sederhana sekali. Tidak ada sofa kecuali bantal-bantal saja dijadikan tempat duduk. Istri keduanya, rumahnya agak lebih bagus dari istri pertama. Kulkasnya dua pintu, tapi masih kulkas sederhana. Sofa biasa saja. Istri ketiganya yang paling muda dan cantik, rumah sendiri, bukan kontrakan. Kulkasnya besar dua pintu, perabotannya kamarnya dan sofanya full set dan mewah, dan peralatan dapurnya jauh lebih bagus dan lengkap. Ini persaksian saya sendiri pada saat saya berkunjung ke rumah mereka. Nah, apakah ini disebut adil? Dan ustaz ini dakwanya hanya seputar poligami dan jihad. Padahal penafsiran poligami dan jihadnya saja sudah salah. Bagaimana dengan para jamaah lainnya? Keadilan ini sudah disinggung dalam ayat 129 surah An-Nisa. Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa adil itu sangat sulit, maka nikahilah satu saja. Dan jika untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW, maka cobalah amalkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah sunnah beliau, yaitu yang tadi saya bacakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kenapa bukan sunnah ini dihidupkan, disebarluaskan? Karena sebenarnya sunnah inilah yang lebih aman dengan tidak berbuat zolim dan aniaya terhadap istri, dengan tidak berbuat adil kepada mereka. Jangan karena memperturutkan hawa nafsu, maka mengabaikan sunnah ini dan lebih mengutamakan poligami. Padahal poligami itu bukan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi diwajibkan. Inilah yang banyak disalahgunakan atau disalahartikan untuk diamalkan bagi pecinta poligami. Kecuali jika istrimu itu mandul. Memang benar Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang mempunyai banyak anak. Maka nikahilah wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak. Jadi satu orang istri saja sudah cukup merepotkan jika benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah SAW untuk menjadi seorang mukmin yang paling terbaik. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Sahih Bukhari. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali engkau akan diberi pahala dengannya, sampai pun satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Muslim. Jika amalan ini saja belum engkau sanggupi, maka jauhilah dari pikiranmu sejauh-jauhnya dari poligami, agar menjauhi untuk tidak berbuat zolim dan aniaya. Jika engkau hendak melakukan poligami, maka ikutilah poligami ala Rasulullah SAW. Yang saya ulang lagi, yang pertama, Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan. Yang kedua, Nabi berpoligami setelah Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri pertamanya meninggal dunia. Yang ketiga,
Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana Nabi menolak menikahi wanita-wanita yang masih muda yang mempunyai sifat cemburu yang sangat besar. Dan Nabi menikahi janda-janda yang ditinggal mati syahid oleh suaminya di medan perang. Dan yang keempat, Nabi berpoligami karena alasan tertentu untuk menyiarkan syiar Islam. Karena Islam di zaman itu masih baru dalam perkembangan. Lalu kalian berpoligami untuk apa? Apakah untuk menyiarkan syiar Islam? Bukankah syiar Islam sudah tersebar di seluruh dunia? Dan siapapun sudah pasti mendengar tentang Islam. Kalian berpoligami hanya mengedepankan hawa nafsu kalian saja. Dan mustahil untuk terciptanya rumah tangga sakinah warahmah. Padahal itulah tujuan utama perkawinan dalam Islam, untuk mencapai rumah tangga sakinah warahmah. Cobalah engkau membayangkan jika dirimu lebih duluan wafat. Apakah dengan rela dan ikhlas para istri yang dimadu ini mau mendoakan dirimu agar diampuni semua dosa-dosamu, sedangkan dirinya merasa sakit hati dengan perbuatanmu dengan dimadu? Sudah tentu para istrimu dengan mudah melupakan dirimu dan bahkan bahagia dengan kematianmu. Dan apakah ada rasa cinta kasih sayang yang tulus kepada suaminya? Itu sudah pasti mustahil. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang menikah secara poligami dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan yang menyebabkan kematiannya, di antara penyakit darah tinggi, stroke, dan jantung koroner. Hal ini karena suami tidak mampu mengelola stres yang berkepanjangan akibat pembagian tanggung jawab dan waktunya terhadap para istri dan anak-anaknya secara adil. Makin banyak istri, makin stres, dan sering menjadi pemicu penyakit jantung dan hipertensi, ujar Dr. Rahmat Sentika, SPA Mars dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini, diantaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW dan menganggap itu termasuk sunnah Rasul yang harus diikuti. Padahal jelas beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah Ta'ala tidak sepenuhnya bahwa orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan itu sebagai alasannya untuk melakukan poligami. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligami dengan perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas perempuan yang baik dari sisi keterampilan, kemandirian, pemberdayaan, dan nilai-nilai intelektual, sehingga perempuan enggan dan menolak untuk dipoligami dengan alasan apapun. Poligami menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga. Dan ini sudah banyak terjadi akibat poligami, bukan karena bahwa perempuan itu tidak menerima poligami, tetapi cenderung seorang laki-laki melakukan poligami hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya saja. Pengaruh poligami terhadap psikologis anak tidak hanya menyakiti perempuan sebagai istrinya, poligami juga dapat menghancurkan hidup anak-anaknya. Perhatian seorang ayah yang berpoligami pasti akan terbagi dua, yakni kepada istri atau keluarganya yang pertama dan istri atau keluarganya selanjutnya dan selanjutnya. Dengan demikian, sudah pasti waktu yang bisa diberikan ayah kepada keluarga dan anak-anaknya pun semakin berkurang. Masuk akal jika dikatakan perhatian ayah kepada anak-anaknya akan berkurang, atau paling sangat mungkin anak-anaknya akan mempersepsikan demikian. Ketika ayah mungkin lebih memilih untuk pergi ke keluarga yang satu lagi, sangat mungkin anak akan mengembangkan pikiran bahwa ayahnya lebih memilih anak atau keluarga yang di sana. Demikian pun anak yang di sana juga berpikir yang demikian. Ayah kurang berkenan padanya, ia merasa tidak diinginkan lagi oleh ayahnya, dan lain-lain sebagainya. Dan jika suatu saat ayahnya sudah tua, tidak mampu berbuat apa-apa lagi, apakah ayahnya masih mengharapkan anaknya akan memberikan perhatian kepadanya? Sudah tentu mustahil. Jadi keluarga yang ideal, sakinah warahmah, adalah monogami, bukan poligami. Poligami hanya membuat kebahagiaan keluarga semakin berkurang, menciptakan luka untuk wanita, dan meninggalkan bekas mendalam untuk sang anak. Seorang laki-laki yang mengedepankan hawa nafsunya untuk berpoligami
adalah seorang laki-laki yang egois dan mustahil untuk bisa berbuat adil. Bersambung episode yang terakhir.